Teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup dan terjadi begitu saja secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles melakukan penelitian pada hewan-hewan yang hidup di air. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa ikan-ikan yang bertelur akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya. Akan tetapi, ia juga yakin ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Teori Aristoteles didukung oleh Needham. Ia berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan tertutup gabus. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan mikroskop dan berhasil mengamati adanya makhluk kecil berupa protozoa dari setetes air rendaman jerami. Teori asal-usul kehidupan berikutnya adalah teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Munculnya teori ini secara otomatis menggugurkan teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi melalui percobaannya menemukan adanya belatung yang muncul pada daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Belatung juga muncul saat daging disimpan dalam stoples yang ditutup kain kasa. Hal ini terjadi karena telur lalat masuk melalui lubang-lubang kain kasa. Percobaan Redi ini membuktikan bahwa larva yang merupakan suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Percobaan biogenesis berikutnya dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Spallanzani melakukan percobaan dengan merebus air kaldu yang terdapat di dalam tabung, sampai semua mikroorganisme yang ada di dalam kaldu menjadi mati. Satu tabung ditutup, sedangkan satu tabung lainnya dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, ternyata pada tabung terbuka terdapat mikroorganisme, sedangkan pada tabung tertutup tidak terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaannya, Spallanzani menyimpulkan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Teori biogenesis selanjutnya dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Pasteur melakukan percobaan menggunakan tabung berleher angsa. Hal ini agar memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat masuk karena terjerat pada lengkungan leher tabung. Percobaannya dilakukan dengan merebus air kaldu hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam air kaldu tidak terdapat mikroorganisme. Kemudian, Pasteur memiringkan tabung tersebut hingga air kaldu sampai ke permukaan leher tabung yang terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, percobaan yang dilakukan oleh Needham, Spallanzani, dan Pasteur menggunakan bahan yang sama, yaitu air kaldu. Kita bisa melihat beberapa faktor pembeda lainnya dari ketiga percobaan tersebut. Perlakuan terhadap air kaldu yang diuji oleh Needham adalah merebus air kaldu beberapa menit, kemudian menutup tabung dengan gabus. Sedangkan Spallanzani merebus air kaldu cukup lama sehingga semua mikroorganisme mati, kemudian tabung ditutup dengan rapat. Dan Pasteur merebus air kaldu sampai mendidih di dalam tabung berleher angsa. Hasilnya, pada percobaan yang dilakukan Needham tumbuh mikroorganisme, sedangkan pada percobaan yang dilakukan Spallanzani dan Pasteur tidak tumbuh mikroorganisme. Hal ini karena Needham tidak merebus air kaldu cukup lama, sehingga tidak semua mikroorganisme terbunuh.
Teori asal-usul kehidupan selanjutnya adalah teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan dari luar angkasa. Karena keadaan luar angkasa yang kering, adanya radiasi, dan bersuhu sangat dingin, menyebabkan spora kehidupan sampai ke bumi. Teori ini tidak dapat diterima oleh banyak kalangan. Berikutnya, teori naturalis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan molekul metana, natrium, amonia, dan air. Kemudian membentuk senyawa organik karena adanya energi tinggi dari sinar UV. Senyawa tersebut semakin lama semakin banyak membentuk senyawa kompleks. Selanjutnya menjadi organisme heterotrof, organisme autotrof, organisme uniseluler, dan seterusnya berkelompok membentuk jaringan, organ, hingga organisme. Dan teori asal-usul kehidupan yang terakhir adalah teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit, membentuk senyawa organik. Teori evolusi kimia ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan berikut: Alexander Ivanovich Oparin, Harold Urey, Stanley Miller, dan Melvin Kelvin. Alexander Ivanovich Oparin merupakan seorang ahli biokimia Rusia. Oparin menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Gas-gas di atmosfer seperti air, karbon dioksida, metana, dan amonia mengalami serangkaian perubahan menjadi molekul organik sederhana. Adanya panas dari berbagai sumber energi membentuk campuran yang mengandung materi-materi dalam lautan yang panas, disebut dengan primordial soup. Primordial soup ini melakukan sintesis membentuk monomer, kemudian bergabung menjadi protobion dan proteinoid yang menyusun mikrosfer. Mikrosfer inilah yang diselubungi oleh membran selektif permeabel. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia berikutnya adalah Harold Urey. Ia menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer, berupa gas-gas metana, hidrogen, uap air, dan amonia, yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar, sehingga terbentuk asam amino sebagai bahan dasar pembangun kehidupan. Selanjutnya, Stanley Miller berhasil membuktikan teori Harold Urey dengan percobaannya menggunakan pesawat uratmosfera. Miller memasukkan uap air ke dalam tabung berisi air yang dipanaskan sampai mendidih hingga timbul uap air. Uap ini akan mengalir ke tabung berikutnya yang dipasang elektroda dialiri listrik bertegangan tinggi, menyebabkan adanya reaksi kimia. Hasil dari reaksi kimia ini turun ke saluran di bawahnya yang berisi air dingin, sehingga terjadi kondensasi dan menghasilkan sampel kimia untuk diamati. Dari hasil pengamatan Miller, senyawa yang terbentuk adalah asam amino. Ia menyimpulkan bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino yang merupakan senyawa organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Teori evolusi kimia terakhir dikemukakan oleh Melvin Kelvin. Menurut Melvin, radiasi sinar dapat mengubah gas-gas di atmosfer menjadi gula dan asam amino, serta membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat dasar pembentuk DNA, RNA, ATP, dan ADP. Nah teman-teman, itulah tadi teori evolusi kimia yang dikemukakan oleh beberapa penemuan tadi. Sudah paham ya pastinya? Nah, ini pembahasan kita yang terakhir teman-teman, yaitu kajian Islam yang terkandung di dalam evolusi yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, lalu Allah memisahkan keduanya dan menciptakan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini juga sering dikaitkan dengan teori Big Bang serta menjadi bukti kekuasaan Allah dan menjadi dasar keimanan bahwa semua berasal dari air. Nah teman-teman, itulah beberapa materi biologi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.